Alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita untuk kembali kita bisa duduk mengkaji ilmu kewajiban kita bersama Imam Ghazali membahas masalah sabar. Sifat sabar adalah sifat kepujian, sifat terpuji yang Allah Subhanahu wa taala sendiri pun memuji di dalamnya. Bahkan banyak di dalam Al-Quran itu sifat-sifat yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sifat yang paling banyak dipuji Allah cuma sabar. Jadi selain syukur di dalam Al-Quran yang paling banyak dipuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat sabar. Sekalipun nanti sifat-sifat terpuji atau akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam berbagai macam hadis itu banyak, cuma yang paling dipuji Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sabar. Apa juga pun itu tawadhu, sifat mulia. Di dalam Al-Quran banyakkah disebutkan dipuji Allah taala? Tidak ada. Jadi pondasi pertama di dalam keimanan itu sifat sabar dan syukur. Ini pondasi pertama. Orang itu bisa ikhlas karena Allah karena ada sabar dengan syukur. Orang itu bisa qanaah, artinya merasa cukup dengan pemberian Allah, artinya bersifat zuhud itu karena ada sabar, karena ada syukur. Seseorang itu bisa menjadi pemaaf karena ada sabar dengan syukur. Seseorang itu bisa bersifat ifah, artinya menjaga agamanya dikarenakan dia ada sabar dengan syukur. Nah, pembahasan ini dibahas oleh Imam Ghazali dalam sifat sabar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita ingin memperdalam lagi bagaimana sifat sabar di dalam keseharian kita, itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada 5 juz. Jadi 1 juz itu dahulu di pesantren diajarkan pada 1 juz itu 1,5 tahun. Baru 1 juz. Jadi kalau misalnya 4 juz saja itu 6 tahun baru khatam. Sabarnya menuntut ilmu agama. Nah, cuma beginilah, kita banyak mengartikan. Kita banyak mengartikan arti ujian itu adalah kita menghadapi sesuatu. Atau secara zahirnya yang namanya ujian itu adalah bentuk perbuatan kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, itu arti ujian adalah. Cuma kalau di dalam ilmu tasawuf yang namanya ujian itu adalah perkara hati, bukan perkara zahir. Yang namanya ujian itu adalah perkara batin. Karena mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu yang diuji pertama sama sekali itu adalah hati kita. Itu namanya ujian. Contoh, bangun tidur mendengar azan. Apabila kita sabar, maka kita akan bangun, berwudu dan langsung ke masjid. Sabar adalah sabar. Bentuk perbuatan sabar tadi kita melaksanakan taat kepada Allah, yaitu berwudu langsung ke masjid. Contohnya dulu lah. Kalau orang itu tidak sabar di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi akan malas-malasan. Nanti aja pas ketiduran. Jadi yang namanya ujian itu ada terdapat di dalam hati kita. Tinggal ujian ini nanti berupa apa? Berupa yang namanya bala atau nikmat. Di saat seseorang bangun tidur melihat di samping kita di anak kita di pipis basah kasur tadi karena pipis ngompol lah bahasa kita. Dan ujian pertama apa? Sabarkah atau syukurkah? Sabar. Bila tidak sabar,
berarti kita itu akan menerima yang namanya bala. Sabar kita, sabarlah. Misalnya tidak anggap aja tidak sabar, anggap tidak sabar melihat anak ngumpul di kasur tadi, maka kasurnya baru aja dijemur pipis, atau ngumpul anak kita tadi melihat kita bau ya, bau. Kita tidak sabar, otomatis yang pertama sama sekali kita akan marah, mungkin akan pukul anak kita tadi. Padahal anak kita sudah umur misalnya 12 tahun, nah, masih aja lagi ngumpul. Bila kita tidak sabar, maka balasan daripada seseorang yang tidak sabar itu adalah bala. Balanya apa? Dia akan marah dengan anaknya atau mungkin sampai memukul anaknya. Itu namanya bala. Jadi ujian yang pertama sama sekali yang hadir di dalam kita itu apakah bentuk sabar ataukah bentuk syukur. Nanti apabila kita tidak sabar di hati kita, maka bala yang akan kita dapat. Apakah kita memukul anak kita ataukah kita akan memarahi anak kita. Nah itu bentuk bala namanya. Tapi apabila kita sabar, maka kita akan mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala pertama sama sekali ke dalam hati kita, yaitu apakah kita sabar, apakah kita syukur. Nah tinggal balasan sabar atau syukur ini bisa bala, bisa nikmat. Bala berarti kita tidak sabar, akan terpukul anak kita, akan kita marahi anak kita. Bila kita sabar, kita akan mendapatkan nikmat daripada Allah, yaitu nikmat pahala sabar. Nah jadi kita ingin melihat diri kita ini mendapatkan balakah dalam sehari ini ataukah nikmat pahala daripada Allah, itu dilihat daripada kesabaran dan sifat syukur kita. Itu namanya ujian. Jangan dikatakan ujian tadi adalah berbentuk apa? Dengan bentuk perbuatan. Tetapi bentuk perbuatan itulah hasil daripada sabar atau syukur kita. Bentuk perbuatan itu adalah hasil daripada sabar atau syukur kita. Waktu kita mukul anak kita berarti itu bala. Kenapa kita dapat bala? Karena kita tidak dapat yang namanya melawani atau menghadapi ujian sabar. Itu namanya ujian. Ujian itu sifat hati. Nah, yang diberikan Allah Ta'ala terhadap hati kita. Bila kita sabar, kita tidak akan marah. Bila tidak marah, maka kita akan mendapatkan nikmat sabar. Jadi ada yang namanya susunan baik dalam kehidupan kita. Apa juga kita berdiam itu ada 3 susunan. Kita bergerak itu ada 3 susunan. Pertama, sabar dan syukur. Ini tingkatan pertama, sabar atau syukur. Buahnya apa nanti? Buahnya nikmat atau bala. Nikmat atau bala ini hasilnya nanti yaitu sifat khauf atau roja. Sifat takut kepada Allah ataukah mengharap kepada Allah. Itu kalau susunan perjalanan hidup kita dalam keseharian perjalanan hidup kita itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar atau syukurkah kita. Hasilnya nanti dilihat apakah kita dapat balakah atau nikmat. Nikmat atau bala tadi hasilnya lagi nanti yaitu sifat khauf atau roja. Takut kepada Allah ataukah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita contohkan tadi adalah anak kita sudah mulai remaja, ternyata ngompol. Itu ujian bagi kita. Ujian sabar. Bila kita tidak sabar akan terpukul anak kita, akan kita umili anak kita sehabis-habisnya. Berarti kita mendapatkan bala. Bala apa? Bala kita itu tidak sabar. Kalau terpukul anak kita, lalu kita marahi. Sedangkan marah al-ghadabu yufsidul iman. Marah itu kata Rasulullah akan merusak iman. Bala. Di saat kita marah itu bala.
Kenapa kita dapat bala? Karena pertama sama sekali kita tidak sabar menghadapi yang namanya ujian. Jadi ujian itu di mana? Ujian itu pada sabar dengan syukur. Tanya, aku dapat ujian total banyak, betul ujian. Ujian itu tidak ada banyak. Ujian itu cuma dua, yaitu sabar dengan syukur. Bila kita tidak sabar, akan terpukul anak kita, akan kita umili anak kita, akan kita marahi. Nah, nanti hasilnya adalah hasil kita marah tadi, hasil daripada buah daripada kita memukul anak kita tadi. Ini pertanda kita itu tidak takut kepada Allah. Tidak ada rasa khauf dan tidak ada rasa mengharap kepada Allah. Dan itu buahnya di sana. Jadi kita ulang lagi lah. Kehidupan kita sehari-hari itu diberikan 3 tangga. Yang pertama, apakah kita sabar atau syukur? Dan yang kedua, setelah itu yang akan kita hadapi, kita apakah menerima bala ataukah menerima nikmat. Bila nikmat atau bala tadi sudah kita terima, apakah kita takut kepada Allah ataukah bersandar kepada Allah. Nah itu aja lagi. Misalnya sudah terpukul juga, lalu kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, aku salah. Padahal anakku pun tidak sengaja juga ngumpul. Lalu kita mengharap kepada Allah Ta'ala, minta ampunan kepada Allah. Nah itu titiknya. Titik kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi seumur hidup kita itu sebenarnya dipuji Allah itu adalah sifat sabar dengan syukur kita. Itu aja. Sehingga di dalam Al-Quran adalah yang diberikan balasan nanti di akhirat itu adalah sifat sabar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan, akan dipenuhi pahala sabar itu bighairi hisab, tidak bisa dihitung, bighairi hisab, tanpa bisa dihitung lagi. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena ke dalam seharian kita itu sabar dengan syukur selalu ada. Setiap napas kita ada sabar, ada syukurnya. Kalau kita hitung adalah seharinya berapa kali kita bernapas, segitu pula ujian sabar dengan syukur. Jadi mulai bangun tidur bila sampai tidur kembali, itu yang diuji cuma 2, sabar dengan syukur. Aku diuji, aku jadi uji miskin, aku diuji Allah Ta'ala kebakaran. Bukan kebakaran tadi ujian, itu kebakaran lah. Kebakaran itu bentuk bala atau nikmat. Berarti kalau kita tarik kembali kepada yang awal, apakah kita ini sabar, apakah kita syukur? Kalau kita syukur, kalau kita sabar terhadap kebakaran tadi, berarti kita menerima nikmat Allah Ta'ala, yaitu pahala yang begitu besar. Apabila kita tidak sabar, berarti kebakaran tadi itu adalah bala. Cuma bala ini ada manfaatnya, adalah Allah Subhanahu menjadikan kita itu tidak sabar lalu mendapatkan bala. Itu hikmahnya luar biasa lagi. Bala bagi orang yang beriman itu menjadi penghapus dosa dan bahkan bisa meninggikan derajat. Jadi ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah. Sangat aneh sekali, kata Rasulullah, bagi perkara atau urusan orang beriman. Asalkan beriman, kata Rasulullah, itu sangat aneh. Sangat aneh apa? Di saat dia mendapatkan bala, ternyata itu penghapus dosa, ternyata itu meninggikan derajat. Nah, bagi orang yang belum beriman, artinya ini setengah-setengah kan, percaya kepada Allah Ta'ala, bala itu adalah sesuatu adab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kembalinya lagi. Jadi kebakaran adalah contohnya kita kebakaran. Virus corona misalnya. Nah, apakah kita sabar, apakah kita syukur? Jadi yang disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan ditunaikan Allah Ta'ala itu bagi orang sabar, pahalanya bighairi hisab, tidak bisa dikira-kira. Tidak bisa dikira-kira. Bahkan pernah ada orang itu sabar terhadap ibadah, ada berapa ratus kebaikan diberikan Allah. Orang sabar terhadap bala, orang sabar terhadap
Ibadah itu macam-macam tingkatan derajatnya. Ada yang 900, ada yang 600, ada yang 300. Kullul amali sholihi yu'maru lana biha sabran wa syukran atau syukran. Setiap amal soleh yang disuruhkan kepada kita untuk mengerjakannya itu sebenarnya adalah ujian sabar atau syukur. Kenapa kita berwiridan? Dikarenakan kita sabar terhadap suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar juga di sana kembalinya. Nah, sabar inilah yang di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Sabar itu kata Rasulullah adalah separuh daripada iman. Jadi kalau kita melatih sabar, melatih sabar itu sebenarnya kita telah melatih keimanan kita. Makanya orang-orang dahulu tuh ini mohon maaf lah. Saya sering datang-datang kepada kakek-kakek, jadi mereka itu bercerita kejadian-kejadian orang-orang dahulu, pengalaman orang-orang dahulu. Ada orang itu yang tidak banyak menuntut ilmu agama, tidak banyak menuntut ilmu agama, ya sekadar di majelis taklim, misalnya seminggu sekali itulah. Cuma di dalam kehidupannya orang ini tidak pernah mengeluh dan selalu sabar. Ternyata matinya di waktu dikubur di saat hujan begitu deras, kata beliau lah, di saat hujan begitu deras. Kalau menurut akal kita, kuburan tadi akan berisi air. Kuburan tadi akan berisi air karena hujan. Ternyata di saat hujan lebat tadi, pada di saat mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, air yang di dalam kubur tadi semakin surut. Kan aneh lah. Itu pahala sabar. Jadi bukan karena ilmu yang banyak lah orang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ternyata orang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu dikarenakan sabar dengan syukur tadi. Nah, ini kembali kita. Jadi kullu amalin khabisin, setiap amal yang jelek-jelek, ria, artinya pamer dengan amalannya adalah sum'ah, mau diketahui orang pekerjaannya, takabur, sifat sombong, hasad atau dengki atau sifat pemarah, itu sama ratun min ghairi sabri wa syukri. Itu buah daripada orang itu tidak sabar dengan syukur. Orang itu ria, pamer dengan amalnya. Buktinya misalnya, aku baru aja begini. Ayo, anggota yang lain mana? Takabur, itu kalau tidak aku, itu tanda orang itu tidak sabar, tidak syukur. Buktinya di mana? Setiap orang yang beramal soleh, mengamalkan amal soleh adalah kalau dia sabar adalah mengamalkan amalan soleh atau amal-amal kebaikan. Apabila dia tidak sabar, maka orang yang beramal tadi itu mau minta nilai manusia. Kenapa mau minta nilai manusia? Karena dia beranggapan manusia itu masih bisa memberikan manfaat, masih bisa memberikan mudarat. Yang dipandangnya itu manusia bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat, sehingga dia tidak sabar mau minta nilai manusia, bukan mau minta nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pamer, misalnya di mana adalah pamer mau minta nilai manusia, sombong, ada dengki. Itu dikarenakan dia tidak sabar minta nilai Allah nanti di akhirat. Tidak sabarnya apa? Dia itu tidak sabar dengan nilai Allah, lalu mau minta nilai manusia. Tidak sabar. Nah, jadi kita adalah sehari-hari itu diuji dengan sabar dengan syukur kita. Kita beramal, aku ini sabarkah, beramal tidakkah? Bukti kita nanti sabar tidak beramal, kita istiqomah.
Itu bentuk daripada kita telah menjalani ujian sabar di saat kita beramal tadi dengan istiqomah. Lalu kita sudah istiqomah di dalam beramal tadi, lalu yang terakhir, apakah kita mengharap kepada Allah ataukah kita takut kepada Allah? Nah, inilah yang di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wahai Muhammad, yang namanya kekasih-kekasih Allah itu yang sudah menjalani 3 tahap ini, la khaufun, mereka itu tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut dinilai manusia, tidak ada. Walahum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa duka cita. Dinilai manusia, tidakkah aku tidak duka cita karena aku mau Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar di dalam beramal. Itu sifat wali-wali Allah. Sifat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggallah permasalahan tadi lah. Kenapa kita ini ada sifat takabur, ya? Ada sifat sombong, kenapa kita ini ada riya, kenapa kita ini ada dengki. Jadi sifat-sifat yang tidak terpuji itu kenapa ada di dalam diri kita? Dikarenakan kita tidak sabar karena tidak syukur. Orang yang ada riya, adalah pamer dengan amalnya. Aku tadi habis begini, ayo anggota yang lain panggil. Riya adalah riya. Itu dikenal karena tidak syukur. Syukurnya di mana? Bahwasanya Allah Ta'ala menggerakkan hati kita untuk dalam melakukan kebaikan, lalu tidak disyukurinya. Bahwasanya alhamdulillah aku diberikan Allah Ta'ala gerak begini sehingga terlaksana amal kebaikan. Tidak disyukurinya. Bila tidak syukur berarti akan mendapatkan apa? Bala. Balanya apa? Rusak hati. Balanya apa? Riya. Jadi bila seseorang itu sabar akan mendapatkan nikmat. Bila seseorang itu syukur akan mendapatkan nikmat. Bila orang itu tidak sabar, tidak syukur, maka yang akan dihadapinya setelah itu adalah bala. Cuma kita ini banyak memandang, apabila aku telah melaksanakan amal ibadah berarti ini nikmat, belum tentu. Bahkan di dalam sabda Nabi SAW itu sangat kita diperhatikan. Wa man Allahu nikmatan falyuhadir an takuna nikmatan. Barang siapa yang diberikan nikmat, kata Rasulullah, hendaklah berhati-hati. Di dalam nikmat itu ada namanya bala. Ada yang namanya adab. Kita selesai sholat berjamaah, ini jangan dikatakan nikmat, kata Rasulullah. Siapa tahu itu bala. Nah, kita mundur lagi, kembali lagi. Bala ini berarti aku ini sabarlah, aku tidak syukurlah. Di situ lagi kita kembali. Jadi meneliti di dalam ibadah kita masuk kewajiban hati kita. Jangan meneliti sesuatu yang tidak baik. Jangan selalu meneliti sesuatu yang, tetapi yang banyak-banyaklah meneliti sesuatu yang baik. Jangan yang tidak baik diteliti. Kenapa aku tidak khusyuk? Janganlah. Orang yang khusyuk itulah, bahkan Sayyidina Ali pun pernah tidak khusyuk. Kenapa kita selalu memikirkan kenapa aku tidak khusyuk? Jangan pikirkan itu. Kenapa aku ini khusyuk? Itu aja perkara tadi. Manusia itu banyak memikirkan kenapa aku tidak khusyuk. Kita adalah jangan terlalu banyak ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu. Kita yang perlu kita pertanyakan, kenapa aku khusyuk? Apakah khusyukku tadi ini balakah atau nikmatkah? Siapa tahu nanti kita di saat kita khusyuk adalah tanda Allah Ta'ala memberikan bala kepada kita. Kita nanti di saat kita diberikan Allah Ta'ala khusyuk di dalam sholat, lalu selesai sholat tadi kita ada rasa bangga, itu namanya bala. Man Allahu nikmatan falyuhadir an takuna nikmatan. Barang siapa yang diberikan, dikaruniakan Allah Ta'ala, kata Rasulullah, nikmat, hendaklah berhati-hati. Kita ini banyak berhati-hati kepada sesuatu yang buruk menurut pandangan kita. Yang lebih banyak kita itu tidak perhatian kepada sesuatu yang bagus. Padahal sesuatu yang bagus inilah yang disuruhkan Rasulullah kita berhati-hati. Dan pandangan orang-orang banyak kan begitulah, hati-hatilah nanti kecebur. Tidak pernah orang itu perkataan mereka itu hati-hatilah jalannya bagus, tidak ada. Ya adalah hati-hati ya dengan uang yang banyak, jarang.
tapi hati-hatilah kamu miskin nanti. Hati-hati ya di sana ada lubang. Tidak pernah kita hati-hatinya jalannya bagus beraspal. Adalah tidak ada. Padahal yang disuruhkan itu yang kita berhati-hati adalah sesuatu perkara yang baik. Karena perkara yang baik itu di dalamnya ada lapisan mungkin bala, mungkin. Jadi ini kita kebalikan daripada kebanyakan orang adalah orang berhati-hati dengan sesuatu yang buruk. Kita kalau perkara batin, maka bila kita sudah belajar ilmu tasawuf seperti ini, kita lebih berhati-hati kepada perkara yang baik. Siapa tahu itu lapisan daripada bala tadi. Barang siapa yang dikaruniakan Allah Ta'ala nikmat khusyuk, nikmat selesai melaksanakan ibadah dengan berjamaah, siapa tahu itu bala. Begini yang materi aku bala, kita ada sifat tidak terpuji. Contoh, selesai melaksanakan ibadah, puji Allah, kenapa itu nyari-nyari seperti ini? Dikarenakan ada teman di sebelah. Nah, berarti ibadah tadi itu adalah bala. Ini tertib budaya kita di sana banyak tertib budaya di sana. Idza amilna sabra wa syukra faqad sabata nisbul iman. Apabila kita telah mengamalkan yang namanya sabar dan syukur, itu faqad sabata nisbul iman, sungguh sudah tertanam separuh iman di dalam diri kita. Nah, yang luar biasa. Luar biasa. Jadi yang latihan yang seperti inilah yang kita akan bawa pada waktu mati. Karena yang ditanyakan itu adalah iman pada waktu mati. Makanya tidak ada pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan pertanyaan masalah amal ibadah, bukan pertanyaan amal ibadah. Yang ditanyakan itu adalah iman. Kalau ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara ibadah, maka orang yang ahli ibadah yang banyak selamat. Ternyata di akhirat itu orang yang ahli ibadah pun banyak yang tidak selamat. Dikatakan apa? Karena tidak sabar, tidak syukur. Ini mohon maaf. Kalau orang yang bagi ilmu, orang-orang yang sudah paham ilmu makrifat, bahkan mereka itu sudah mendapatkan ilmu futuh. Mereka itu baik bisa merasakan yang namanya nikmat surga dan bala neraka. Di saat dunia ada, bisa merasakan. Misal mereka telah beramalan. Kok kenapa aku selesai sholat kok terasa panas sekali? Mereka mengetahui sudah dengan adanya panas itu adalah api neraka, itu adalah bala. Berarti apa? Tarik mundur lagi. Berarti mungkin aku ini beramal bukan karena bersyukur ataupun sabar. Itu mereka sudah rasakan. Rasa panas selesai beramalan itu terasa. Rasa nikmat di dalam selesai beramalan itu terasa. Lalu mereka apa? Khauf. Makanya apabila seseorang sampai kepada dua derajat tadi adalah ikhlas atau sabar menimbulkan nikmat. Apabila sampai di sini saja belum, harus ada titik terakhir yaitu khauf atau rajat, mengharap atau takut kepada Allah. Ini kita mengharap atau takut kepada Allah Ta'ala apabila kita sudah merasakan daripada hasil perbuatan kita. Kita beramal baik adalah hasilnya diterima Allah kan tidaklah. Itu sudah dirasakan bagi orang-orang yang makrifat. Apabila diterima Allah, mereka itu merasakan nikmat luar biasa beserta Allah. Makanya wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai Muhammad, dan tidaklah sifat sabar itu yang ada dalam diri kamu itu dikarenakan karena kita sabarnya itu beserta Allah. Nah, jadi orang yang merasakan amal ibadahnya itu ikhlas karena Allah, itu mereka merasakan nikmat beserta Allah. Ini kalau segi penilaian jelas, penilaian bagi orang-orang yang marifat.
ibadah mereka itu, mereka merasakan diterima Allah atau tidak, itu di saat selesai beribadah mereka merasakan mereka itu seakan-akan beserta Allah. Nah itu nikmatnya. Lalu bila sudah terasa seperti itu, lalu mereka itu ada sifat khauf, ada sifat raja, ada sifat takut, ada sifat raja atau mengharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik kita di dalam sehari ini harus di antara dua, apakah mengharap atau merasa takut. Menyumbang ke masjid misalnya lah, terasa panas, menyumbang tadi, maka orang makrifat itu akan meneliti, kok kenapa amal kebaikan itu terasa panas, luar biasa panasnya Pak. Rasa panas itu belum tentu terasa panas baru ini. Wah, panas betul kamu ini tidak ikhlas ya. Bukan seperti itu. Panas itu yang luar biasa sakitnya yang dirasakan adalah bagi orang-orang yang sudah makrifat. Di saat mereka melakukan amal ibadah, ternyata amal ibadah itu tidak diterima Allah, mereka akan meneliti, oh mungkin aku bersedekah hari ini tidak syukur, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, ini bahwasanya ini perbuatan Allah, ini bukan perbuatanku. Itu dirasakan mereka panas bersedekah tadi. Tetapi yang apabila mereka itu beramal memang betul ikhlas karena Allah, di saat mereka memasukkan uang ke dalam celengan atau bersedekah, mereka merasakan nikmat di sana, merasakan nikmat beserta Allah. Itulah makna di dalam ayat di dalam surah An-Nahl ayat 127, wasbir, belajar sabarlah kamu wahai Muhammad. Rasulullah pun disuruh belajar sabar. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah yang namanya sabar kamu itu wahai Muhammad terkecuali akan dirasakan kamu itu beserta Allah. Wala tahzan alaihim wala taqu fi dhayqin mimma yamkurun, dan janganlah kamu berduka cita terhadap tingkah laku manusia, wala taqu, dan janganlah kamu menjadikan dhayqin di dalam dada kamu itu sempit dikarenakan tipu daya mereka. Bagaimana dia supaya mengetahui? Nah itu sudah. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda ibadah itu diterima Allah, maka orang itu akan merasakan nikmat. Nikmatnya apa? Nikmat beserta Allah. Bagaimana rasanya? Nah, contohnya rasanya kita adalah mencintai seseorang, anggap aja pacar kita adalah itu tuh sangat cinta, betul-betul cinta sama pacar kita tadi itu. Nah, bagaimana nikmatnya kita di saat kita misalnya bersisir, aku mau ketemu pacarku, bersisir karena ingin bertemu pacarku, aku di parfum ini karena ingin bertemu dengan pacarku. Di saat kita pakai parfum tadi, pacar kita datang di samping kita, senangnya bagaimana? Luar biasa, luar biasa. Nah, sama halnya di saat kita melakukan amal ibadah, nikmat beserta Allah itu lebih nikmat ketimbang kita bertemu atau berdampingan dengan kekasih hati kita di dalam dunia ini. Itu tanda amal kita itu diterima Allah. Tapi apabila Allah Ta'ala tidak menghendaki amal kita tidak diterima, maka yang kita rasakan, yang itu adalah rasa panas atau rasa sakit setelah melakukan suatu amal. Itu dibukakan bagi siapa? Dibukakan bagi orang-orang yang sudah dikenalkan kepada Allah. Bala tadi berbentuk tidak merasakan nikmat di dalam beribadah atau selesai beribadah. Lalu bagi orang yang bila kita ini adalah sudah tahu ini tandanya tidak diterima, ini tandanya diterima, tinggal dua lagi. Mengharap ampunan Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepadanya. Merasakan kita ini milik Allah itu yang sudah benar. Sulit. Sudah tahu kita lah
Jadi apabila kita telah mengamalkan, artinya menanamkan sifat sabar dan syukur, itu sudah kita yang namanya sudah tertanam separuh daripada iman. Alhamdulillah separuh iman sudah kita, artinya ada harapan selamat pada waktu sakaratul maut. Ada harapan. Wal imanu sabata idza raja'na ila Allah. Lalu selanjutnya adalah iman itu akan tertanam di dalam dada kita apabila kita sering-sering mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, kepada Allah. Atau istilahnya itu la ilaha illallah. Nah, kita ini kembali lagi bisa mengembalikan sesuatu itu kepada Allah sebagai tanda iman kita tertanam di dalam dada kita itu dengan 3 jalan. Sehingga Ibnu Abbas kita sering sudah mungkin 5 kali sudah kita bahas masalah ini kan. Ibnu Abbas mengartikan la ilaha illallah itu adalah tanamkan di dalam diri kita la nafi'a wa la mudirra. Tidak ada yang memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat terkecuali Allah. Itu tanamkan di dalam hati kita. Bila kita menanamkan tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah, maka kita tidak akan berharap dengan manusia, baik itu pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat. Yang masalahnya itu kok kenapa amalan akhirat, bersedekah, bersih-bersih masjid misalnya atau bersih-bersih apa malah di rumah kan, di luar rumah kan, kenapa kita mengharapkan makhluk?